kampanye kah? Ya, sebenarnya begini, isu-isu ini kan sebenarnya masing-masing punya apa namanya cara ya melakukan itu. Ya, kalau pasangan nomor apa namanya Pak Ahok gitu ya, kelompok-kelompok pendukung ini, ya saya mengatakan pasangan calon, tapi pendukung salah satu pendukung Ahok Jarot ini akan melakukan paket apa namanya rencana melakukan pembagian paket sembako itu, gitu ya. Nah, tetapi kalau kelompoknya Anies Sandi sebenarnya ada juga yang melakukan itu, gitu ya. Tapi tidak semarak yang kelompok Ahok Jarot, gitu. Nah, jadi isu-isu yang digunakan sebenarnya di dua calon ini pada saat putaran kedua, kalau isu apa namanya kelompoknya Anies Sandi ya dituduh apa namanya ya dituduh sama kelompok Ahok Jarot untuk melakukan kampanye dengan menggunakan apa namanya syariat Islam. Ya, ada laporan kami terima gitu bahwa seakan-akan jika menang akan begini-begini. Tapi itu sebenarnya setelah kita melakukan klarifikasi kepada kelompok pendukung atau ke tim kampanye Anies Sandi, ternyata bukan dia yang melakukan itu, gitu ya. Ya, begitu juga dari kelompok isu yang digunakan oleh pasangan calon nomor Sandi, apa namanya Ahok Jarot. Ahok Jarot, ya. Dituduh Ahok Jarot ya untuk melakukan penghalangan kegiatan kampanye ataukah menggunakan isu-isu itu ya tentang dilarang mensolatkan jenazah kayak gitu ya. Nah, setelah kita melakukan klarifikasi tim kampanye, ternyata bukan dia yang melakukan. Ya. Jadi semua tim kampanye ini merasa bahwa apa yang terjadi di lapangan itu bukan di luar dari timnya, gitu ya. Ya, isu dituduh untuk melakukan syariat Islam, ya. Kemudian ini dituduh untuk melakukan apa namanya isu-isu politik sara dengan istilahnya itu Pak dilarang memilih pemimpin non seiman atau bahkan mengatakan tidak boleh memilih pemimpin kafir, bahkan ada seperti itu. Ya, spanduk-spanduk seperti itu. Saking kerasnya pertarungan itu, ada yang menggunakan isu sampai ke politik identitas ya di situ. Ya. Nah, itu yang kedua-duanya sebenarnya saling melakukan trik-trik ya atau cara untuk memenangkan kubunya. Nah, terkait dengan politik uang ya yang dilakukan memang hanya satu kelompok ketika itu karena yang melakukan laporan itu kan dari kelompok Anies Sandi ya. Jadi yang dituduhkan kepada kelompok pendukung atau pasangan calon Ahok Jarot bahwa dia melakukan politik uang dengan menggunakan pembagian paket sembako. Ya. Dan yang menarik lagi sebenarnya yang paling banyak kita apa namanya kita temukan kan dugaan politik uang itu kan paket sembako itu rata-rata di beberapa kota. Ya. Tapi di Kepulauan Seribu nyaris kita tidak dengar ada paket sembako. Tapi ada sapi yang dibawa ke sana. Ada 10 ekor sapi, kalau 7 lebih 7 ekor sapi dibawa ke Pulau Seribu. Ya rencananya akan dipotong ya untuk dibagikan kepada warga di sana. Itu ya. Yang melakukan sapi itu siapa? Pengadaan sapi? Itu laporan diduga melakukan kelompok dari Ahok Jarot, gitu ya, kelompok-kelompok itu. Gitu. Tapi waktu itu sempat ditahan sama teman-teman Bawaslu Jakarta Kepulauan Seribu karena ada laporan bahwa ini sapi ini akan dibagikan istilahnya istilah teman ini politik sapi, gitu ya. Ya. Jadi ada politik dagang sapi ini betul-betul sapi potong gitu loh. Ya, tapi ketika itu kan ditahan dan tidak jadi dipotong pada saat itu ya, pada saat menjelang pemungutan suara. Ya. Yang menarik lagi pada saat pilkada menjelang pemungutan suara, pada malam hari itu kan ada beberapa paket sembako yang kami tahan. Ya. Ya. Pada saat itu tidak ada yang mengaku bahwa itu milik dia. Ya, jadi pada saat tumpukan paket sembako ditemukan di warga di situ, di depan rumah warga, di teras rumah warga, ataukah di tempat-tempat apa namanya
pos-pos pendukung mengatakan bahwa saya nggak tahu Pak itu yang bawa siapa, gitu. Ditaruh aja di situ gitu. Ya. Nah kemudian orang-orang yang dianggap sebagai koordinatornya, dia tidak mengakui bahwa saya koordinatornya, dia tidak ada mengaku bahwa itu milik saya. Gitu. Jadi pada saat kita bawa nggak ada masalah, nggak ada yang halangi, karena nggak ada mengaku gitu. Iya, iya. Akhirnya dianggap saja bahwa barang tercecer kita amankan gitu ya. Ya, karena pada saat dibawa ini kan orangnya udah pergi. Ya, baru ketemuan. Jadi pada saat di drop itu barang, nah, kemudian dia pergi. Nah, pada saat kita melakukan klarifikasi kepada pendukung Ahok Jarot, dia bilang, wah itu kami bukan tim kami, itu silakan. Orangnya siapa kan gitu. Oh nah, iya, iya. Kalaupun ada nama-nama terdaftar sebagai tim kampanye, coba kami baru mengakui. Tapi kan tidak ada menurut mereka. Gitu. Ya. Nah, setelah itu kan pada malam pencoblosan semua paket sembako itu ditahan gitu ya di beberapa tempat termasuk polsek di kantor Panwascam. Nah 3 hari setelah itu ya pas pemungutan suara perhitungan suara ternyata banyak yang mengaku bahwa itu milik saya. Daripada basi bro itu sembako. Ya, karena kita kan bingung mau diapain barang ini kan. Ya banyak sekali. Ya bahkan sebagai barang bukti yang dilaporkan di kantor kami. Ya, sampai sekarang itu tempatnya masih ada. Mungkin baras-barasnya sudah kami ya, karena itu sudah lama sekali. Indominya sudah dimakan kecoa, gitu ya. Ya. Dan waktu itu kami kembalikan sama orang yang melaporkan. Ya. Ya. Jadi kan barang bukti dibawa karena ini tidak ditemukan pelakunya siapa, kita serahkan kepada yang melaporkan itu. Biarlah menjadi halal dengan sendirinya. Ya, waktu pilkada kampanye, ya pilkada 2017, mungkin kita bisa dengar pada saat itu kan banyak sekali penghalangan ya, istilahnya penghalangan kegiatan kampanye. Jadi kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Ahok Jarot itu banyak yang menolak. Ya. Hampir seluruh wilayah itu dilakukan penolakan oleh warga. Sebenarnya ada yang menolak, ada yang mendukung. Tapi yang nampak itu kan yang protes kan yang menolak. Ya. Pada saat itu ingin melakukan kegiatan kampanye, kemudian dihalangi, ya, kemudian lapor ke Bawaslu. Ya, karena kami juga menyampaikan kepada tim kampanye, kalau memang melakukan kegiatan kampanye, sampaikan kepada kami Bawaslu agar kami bisa mengamankan, melakukan pengawasan dalam kegiatan kampanye. Kalau kampanye itu memang betul-betul sesuai dengan aturan, kami lindungi. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Silakan melakukan kegiatan kampanye. Dan barang siapa yang menghalangi kegiatan kampanye, maka itu merupakan tindak pidana pemilu. Gitu. Betul. Tapi sebagian kegiatan-kegiatan kampanye tidak disampaikan kepada Bawaslu. Nanti dihalangi, baru melapor. Jadi itu jauh problem. Ya, tapi setelah itu sudah ada kegiatan, setiap melakukan kegiatan menyampaikan ke Bawaslu, kami menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan kegiatan kampanye. Ada satu terbukti orang yang melakukan penghalangan kegiatan kampanye, menghalangi kegiatan kampanye itu kegiatan di Jakarta Barat. Ketika itu memang dia sudah menyampaikan kepada Bawaslu akan melakukan kegiatan kampanye Pak Jarot di sana, Pak Ahok. Namun pada saat itu ada sekelompok orang ya melakukan menghalangi, bahkan dia berhadapan dengan Pak Jarot untuk menghentikan kegiatan kampanye itu. Dan kemudian dilaporkan ke Bawaslu dan kami melakukan penyelidikan bersama teman-teman Gakumdu, polisi jaksa, dan kami menemukan pelakunya, dan polisi jaksa dan teman-teman Gakumdu menganggap bahwa ini merupakan tindak pidana pemilu dan diproses di polisi sampai penuntutan dan pengadilan terbukti melakukan pelanggaran penghalangan kegiatan kampanye dengan ancaman dengan hukuman 3 bulan penjara. Percobaan. Artinya kalau dibandingin pilkada pada saat pada saat Jokowi bertarung dengan melawan Fauzi Bowo dengan di tahun 2017 tensinya lebih panas ya 2017 gitu ya. Ya, kalau Pilpres 2014, pilkada 2017 memang tensinya lebih tinggi pada saat pilkada 2017. Dan ancaman-ancaman yang kami hadapi juga
ada lebih tinggi dibanding pilkada 2017. Saya beberapa kali mengalami ancaman gitu ya, bahkan permintaan apa namanya. Selain ancaman juga ada mengajak untuk melakukan kelompok menyogok gitu ya. Saya merasakan itu. Di pilkada 2017 itu? Iya, pilkada 2017. Ketika itu ada orang ya, 2 orang datang ke kantor saya dan mencoba untuk memberikan sesuatu kepada saya. Dan karena kebetulan itu kan saya kebetulan udah kenal orang itu, mungkin karena merasa kenal saya gitu ya. Makanya dia mencoba untuk agar mungkin merasa bahwa lebih cepat ditangani laporannya gitu ya. Ya. Ketika itu saya merasa marah sekali. Saya merasa bahwa kamu tidak menghargai saya sebagai teman baik gitu ya. Kalau kamu angkat teman saya, nggak begini caranya gitu ya. Saya itu selama itu merupakan pelanggaran yang terbukti, tentu kami proses. Tapi kalau tidak terbukti, kami tidak bisa memproses. Ya, dan dia minta maaf ketika itu. Di pemilu 2014 juga ada ya penyelenggara pemilu banyak sekali yang teman-teman kami di Bawaslu. Pak Jupri, kalau kita lihat tadi kan ada 3 tuh politik pelanggarannya ya. Kalau kita klaster pelanggarannya adalah misalnya politik uang gitu ya. Lalu kemudian ada soal SARA gitu ya. Ada DPT. Kalau kajian teman-teman di Bawaslu selama ini sebenarnya ini kan persoalan klasik nih, terus terjadi saja kan politik uang, DPT gitu ya. Ini apa sih sebenarnya sampai kemudian bisa persoalan ini terus saja berlanjut gitu loh? Ya, kalau Jakarta memang seperti itu, Pak Sam. Karena kenapa? Terkait dengan DPT ya. Karena Jakarta ini kan mobilitas tingkat mobilitas penduduk ini pindah-pindah gitu. Ya. Karena kan Jakarta kan banyak orang tempat bekerja sementara 1-2 tahun setelah itu pindah lagi gitu ya. Dan banyak orang keluar masuk dari Jakarta. Makanya orang menganggap bahwa Jakarta itu kalau siang hari penduduknya 12 juta, tapi kalau malam hari cuma 10 juta. Gitu. Maksudnya kan kalau dilihat tadi itu kan, problem DPT itu kan di putaran pertama nih. Terus ada rekomendasi keluar di putaran kedua. Ternyata bisa selesai gitu loh, maksudnya bisa ini. Apa sampai kemudian itu bisa teratasi? Maksudnya kan masuk ke Pilpres 2019, meskipun sebentar kita akan masuk Pilpres gitu ya. Tapi DPT ini bermasalah saja terus gitu loh. Apa faktor keseriusan saja atau memang karena nyelimet gitu? Ya, memang agak-agak apa ya? Kalau masalah DPT kan dari dulu ya, nggak pernah berhenti dipermasalahkan. Karena banyak juga orang banyak kepentingan di situ sebenarnya, gitu ya. Kalau umpamanya kalah pasti dipermasalahkan DPT itu, yakin saya. Kalau kalah gitu, tapi kalau menang, nah itu tidak dipermasalahkan. Maksud saya gini, kalau itu kan versi kandidat gitu ya, tapi kalau kita di versi publik, versi masyarakat, hak untuk memilih itu kan hak dasar, hak asasi, bos. Artinya konstitusi harus menjamin bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat harus bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas gitu kan. Terlepas apakah dia menggunakan hak suaranya atau tidak gitu loh. Karena ini berbasis hak gitu kan. Di situ bos saya. Ya, sebenarnya teman-teman KPU sudah maksimal sekali ya untuk melakukan pendataan pemilu. Karena dari awal sebenarnya mulai dari pendataan pemilih ya BPDP datang ke rumah ke untuk melakukan pendataan itu kan? Ya, datang ke rumah mendataan pemilih kan. Jakarta ini kan berangkat pagi pulang malam. Jadi susah sekali ditemukan pada saat dia melakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, setelah itu diumumkan DPS. Ya, kalau memang belum didata oleh PPDP karena dia datangnya malam hari, ya, berangkat subuh pulang malam, maka seharusnya dia melakukan penyampaian kepada KPU atau ke Bawaslu bahwa belum terdaftar. Tetapi kan malas juga orang yang mengecek namanya di TPS. Ya. Kalau Jakarta ya, karena memang Jakarta kan mobilitas kerja lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian pada saat DPT ditetapkan, diberikan lagi kesempatan
kalau memang tidak terdaftar dalam DPT, selama memiliki KTP, maka boleh menggunakan hak pilihnya. Gitu. Nah, tetapi problemnya, karena kalau dia tidak terdaftar dalam DPT, maka dia hanya boleh memilih nanti pada pukul 12 ke atas, kan? Ya. Pukul 12 ke atas, masalahnya. Ya. Nah, nanti sampai pukul 1. Tetapi banyak petugas KPPS ya tidak memahami juga soal itu. Ya. Nah, kalau dia tidak terdaftar dalam DPT, ya menganggap bahwa tidak boleh memilih. Ya. Nanti disuruh datang pukul 12, orang malas lagi gitu. Udah malas lagi. Nah, jadi sebenarnya udah maksimal sebenarnya teman-teman KPU ya untuk melakukan pendataan pemilih. Ya. Kalau politik uang gimana itu? Kalau soal politik uang sampai masih ini gitu loh. Apa treatmentnya di mana itu sebenarnya sampai kemudian untuk bisa kita meminimasi ini politik uang ini? Kalau politik uang, ya ini kan beda-beda ya Pak Sam ya. Ya. Kalau pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, ya beda-beda modus-modus politik uangnya. Ya. Nah kalau pileg itu kan tidak begitu besar ya politik uangnya, itu datang dari rumah ke rumah untuk melakukan pemberian uang atau berupa macam sembako. Kalau pilkada partai besar gitu ya karena kalau dia tidak mampu untuk melakukan politik uang dalam bentuk eceran, maka dia bisa melakukan dalam bentuk grosiran. Ya. Dan kami sudah menangani kasus dua-duanya, baik eceran maupun edaran, grosiran. Gitu ya. Kalau kasus politik uang dalam bentuk eceran itu diberikan kepada pemilih, dan banyak pemilih sudah melaporkan kepada Bawaslu. Cuma kami terkadang tidak bisa menemukan pelakunya, ya karena pada saat dia memberikan, dia tidak memberikan nama menyebut nama orangnya gitu ya. Bisa saja orang itu hanya memberikan kartu nama, tapi belum tentu orangnya pelakunya. Tetapi kalau dalam bentuk grosiran, kami juga sudah melakukan temuan dan melakukan penanganan pelanggaran. Itu dilakukan oleh beberapa anggota KPPS dan PPK. Kami menemukan bahkan dalam bentuk dolar dia mainkan. Ya, itu dilakukan oleh beberapa caleg-caleg gitu ya, karena dia merasa suaranya tidak mencukupi ya, dan bisa melakukan kong kali kong dengan penyelenggara pemilu oleh KPPS dan PPK untuk merubah. Pileg kan, di pileg. Itu kalau itu situasi di pileg kan? Iya, di pilegnya. Dan itu kami beberapa menemukan itu, dan terpaksa kami mengembalikan lagi suara-suara yang sudah di kong kali kong. Oh, gitu ya. Nah, kalau misalnya kan tadi kan kita bicara soal di pilkada, pengalamannya perbandingan antara pada saat 2011, pilkada 2012, 2017 gitu ya. Nah, sekarang kalau coba kita lihat misalnya di Pilpres. Bandingannya 2000 Pilpres 2000 Pileg dan Pilpres gitu ya. 2014 dengan 2019. Untuk coba kita lihat di 2024 nanti. Itu gimana tuh? Tensi, kalau kita lihat tensi politik Jakarta dengan isu-isu yang coba dikembangkan gitu ya di 2014, 2019 gitu. Ya, 2014 Pileg ya. Ya, kalau 2017 kan pilkada. Pilkada iya. Ya, dan tensinya memang lebih tinggi pada saat pilkada, ya karena memang fokus perhatian orang kan hanya dua calon, ya. Kalau Pileg dibandingkan di 2014 ini Pilpres dengan 2019. Ya, kemudian kalau Pilpres 2014, kemudian Pilpres 2019 ini mirip-mirip karena calonnya hampir sama, gitu ya. Kemudian juga pelakunya ya itu juga gitu ya. Dan pada saat pemilu legislatif pemilu Pilpres 2019, karena ini kan bersamaan dengan pemilihan legislatif ya. Maka kebanyakan dugaan-dugaan pelanggaran yang kami tangani sebenarnya itu hanya pada pelanggaran
pemilu legislatif ya. Oh. Pemilu presiden tidak begitu karena ada tapi tidak begitu banyak karena dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor itu ternyata tidak bisa dibuktikan gitu. Karena kalau pemilihan presiden bukan semata-mata untuk membuktikan pelanggarannya, tetapi bagaimana dia bisa membuat image untuk menjelek-jelekkan salah satu pasangan calon. Itu tujuan sebanyak kalau saya melihat laporan-laporannya. Karena setelah kita melakukan klarifikasi, dia tidak serius untuk membuktikan, gitu ya. Yang penting sudah melapor, sudah sampaikan ke media, udah selesai. Ya, kalau di Pilpres. Tapi kalau di Pileg itu ada betul-betul pelapor ya menyampaikan. Dan bahkan pada pemilu 2019 Jakarta itu ada sekitar 5 calon yang kami merupakan pelanggaran politik uang, gitu ya. Ya, bahkan ada calon anggota legislatif nasional, ya, calon anggota DPR RI terbukti melakukan politik uang dan bahkan divonis penjara 3 bulan. Dan 2 kali dia divonis penjara 3 bulan kurungan di Jakarta Pusat, dia juga dikurus penjara kurungan di Jakarta Selatan dengan kasus yang berbeda sebenarnya, berbeda waktu. Ya. Oh. Nah, tidak orangnya itu kan diskualifikasi karena dia melakukan terbukti. Gitu. Oh, terbukti. Oh ya, oke. Ya, jadi apabila pengadilan sudah membuktikan bahwa sudah divonis bahwa terbukti melakukan tindak pidana, baik itu pidana percobaan maupun kurungan, maka undang-undang menyatakan bahwa caleg tersebut didiskualifikasi oleh KPU. Luar biasa nih soal ininya. Nah, pertanyaan terakhir ini berkaitan pada masukan Pak Jeffrey pada kita semua gitu ya. Berkaitan ini kan banyak problem nih tadi disebut. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan berkaitan misalnya dari sisi resource yang dimiliki teman-teman di Bawaslu, baik itu dari sisi personil termasuk dengan kewenangan untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan tadi, untuk kan bagaimanapun juga kan Bawaslu bertanggung jawab juga gitu ya. Salah satu aktor penting sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengawal pemilu pilkada berintegritas gitu kan. Karena bagaimanapun juga secara teori bahwa pemilu itu kan instrumen kedaulatan publik untuk menentukan pimpinannya lah, untuk bisa supaya melahirkan pemimpin berkualitas. Nah, faktanya sekarang setiap pilkada, setiap pileg, setiap pilpres masih banyak pelanggaran. Ada yang teratasi tadi, bersyukur ada diskualifikasi gitu ya, tapi kan cerita-cerita itu kan banyak juga yang ternyata belum gitu ya. Apakah itu karena hanya semata personil saja, atau karena memang juga ada kendala teknis dan termasuk adalah sistem gitu ya, kewenangan gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara pemilu ya, pemilu 2019 ya, yang terakhir ini terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran, ya, memang sudah sangat power ya, full ya, karena Bawaslu ada putusan ya, baik pelanggaran administrasi bisa didiskualifikasi pasangan calon kalau memang itu terbukti pelanggaran yang berupa TSN, terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Dan juga punya kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa kalau memang ada dugaan dan bahkan itu bisa diskualifikasi juga kalau memang terbukti tidak sesuai dengan peraturan. Nah, kasus-kasus yang pernah ditangani Bawaslu ya terkait dengan politik uang ya ada 5 ya kalau nggak salah yang sudah diskualifikasi oleh KPU terkait penyampaian dari penanganan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu. Ya. Kemudian ada beberapa kasus sengketa yang kami tangani ya pada saat pemilu legislatif 2019 kemarin dan Pilpres. Nah, termasuk sebenarnya caleg yang terkait dengan koruptor. Ya, ini memang kebijakan yang tidak populis kepada Bawaslu ya, karena dianggap Bawaslu ini pro yang mantan napi koruptor. Tetapi karena kami menilai bahwa sebenarnya kasus caleg yang mantan koruptor ini nyalon kemudian dibatalkan oleh KPU
kalau Bawaslu menilai sendiri bahwa sebenarnya bukan kesalahan dari caleg itu sendiri gitu ya. Tapi ini kan kesalahan dari partai politik. Kenapa dicalonkan menjadi calon legislatif? Karena kami menilai bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon legislatif ini apa namanya dari calon ini nggak ada pelanggaran gitu ya. Tetapi di sisi partai politiknya melakukan pelanggaran karena di situ dia mencantumkan apa namanya menyampaikan calon yang tapi itu kan hanya pelanggaran terkait dengan peraturan KPU dan bahkan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya karena dianggap melanggar tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, Lurus ya kalau kita bicara soal caleg kan memang induknya di partai politik gitu ya. Nah, tapi terlepas terakhir sekali nih sebelum kita ini, kebayang nggak ini teman-teman ini di Bawaslu ini, Pak Jupri? Ini kan Pilpres pemilu 2004 tahapannya kan tahun depan nih awal kan, berarti sudah mulai berproses. Tensi politik kembali semakin memanas lagi-lagi yang kemarin. Pilkada 2017 sepertinya ada beberapa nama tuh muncul yang terlibat di Pilkada 2017 kan. Ada AHY, ada Anies, ada Ahok tuh. 3 Ani dari DKI. Artinya tensi politik Jakarta kan kembali akan panas lagi kan. Ya, kalau masalah itu Bawaslu tentu tidak punya apa ya, punya hak untuk menilai soal itu gitu ya. Yang jelas tahapan pemilu yang akan dimulai nanti kan kalau nggak sebagaimana undang-undang paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ya. Jadi kalaupun kita mau hitung, jadi nanti perkiraan sekitar tahun depan, awal atau pertengahan tahun depan 2022, itu tahapan pemilu sudah mulai. Kalaupun masalah tensi politik sekarang dengan banyaknya kandidat yang disebut orang-orang itu, ya saya kira semua orang berpotensi untuk menjadi calon, apapun yang disampaikan dalam media itu, tapi tentu penyelenggara pemilu tidak bisa menilai calon-calon itu seperti apa karena ya sekali lagi bahwa pengawasan itu, penilaian itu hanya setelah menjadi peserta pemilu. Apakah ya, selama dia belum mendaftar sebagai peserta pemilu, ya maka kami tidak bisa menilai orang itu. Tetapi tentu sebagai pengawas pemilu bertanggung jawab untuk mengawal jalannya proses pemilu berjalan dengan aman dan tertib ya. Jadi mulai sekarang isu-isu yang berpotensi untuk bisa mengganggu jalannya pemilu yang akan datang, maka Bawaslu tentu akan bisa melakukan pencegahan gitu ya. Ya, maka kan Bawaslu selalu membuat namanya indeks kerawanan pemilu ya untuk melihat potensi-potensi kerawanan pada pemilu yang akan datang. Ya. Saya kira itu Pak Sam tidak berkepentingan untuk menilai pertarungan politik sekarang gitu ya. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi ternyata kita sudah berbincang lebih sejam nih. Luar biasa gitu ya. Tapi poin intinya ini kan menarik memang teman-teman semua. Saya kira tidak apa ya. Ini kan saya menyebut tadi ini langka gitu ya. Karena bukan karena Bawaslu-nya saja, tapi karena melewati etape misalnya yang saya sebut tadi, dulu pilkada Pak Jokowi gitu ya, melawan Fauzi. Ini menarik loh, terlibat langsung mengawasi. Kemudian Pak Jokowi melawan Prabowo naik capres, terlibat lagi menjadi sebagai pengawas. Ahok melawan Anies, terlibat lagi sebagai pengawas gitu. Cerita-cerita ini saya kira adalah cerita bagian dari sejarah yang perlu kita dapatkan semua gitu ya. Tapi yang menjadi penting adalah kita bagaimana bisa mengambil hikmah, gitu Pak Jupri ya. Hikmah bagaimana kemudian pembelajaran gitu ya, pembelajaran supaya kualitas pilkada, kualitas pemilu kita ke depan jauh lebih baik. Karena yang saya istilahkan bahwa pemilu itu adalah instrumen kedaulatan rakyat mencari, menentukan pimpinannya, dan pimpinan harus itu adalah berkualitas gitu ya. Karena cita-cita pemilu kan untuk kesejahteraan, bukan sekedar tadi ada surplus sembako gitu. Jadi yang saya syukuri sebenarnya Pak Sam ya, selama saya menjadi pengawas pemilu di Jakarta sudah hampir 5 pemilu ya yang saya awasi, mulai pemilu pilkada 2012, kemudian pileg 2014, pilpres 2014, pilkada 2017, dan pilpres tahun 2019. Saya bersyukur karena selama pemilu dan pilkada itu semuanya berjalan dengan lancar. Dan tidak ada satupun anggota kami yang bisa berdampak pelanggaran
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu yang mantap itu. Itu yang mantap. Pemilu juga bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada yang sempat tertunda gitu ya, ditunda pilkada atau pemilu seperti wilayah-wilayah yang lain. Dan kami menganggap bahwa pilkada dan pemilu Jakarta berjalan dengan sukses. Oke, mantap. Makasih, Bro. Terima kasih atas kesediaannya berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi pembelajaran gitu ya kepada kita semua. Dan kuncinya adalah pilkada, pemilu, pileg, pilpres harus tetap kita nyatakan bahwa dia berjalan kondusif. Tentu dia harus aman, tapi yang jauh lebih penting, sangat penting adalah dia harus dinyatakan berkualitas dan melahirkan pemimpin yang jauh lebih baik gitu ya. Saya kira itu. Makasih Pak Jupri, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.